Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Konita akan menjelaskan tentang ruang lingkup BK anak dan remaja pada aspek pribadi sosial dan cara membentuk pribadi positif pada anak dan remaja. Di sini ada 2 subbab, yaitu tentang bimbingan dan konseling pada anak, kemudian pada remaja. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang bimbingan dan konseling pada anak. Di sini dibedakan menjadi 2 ruang lingkup. Yang pertama lingkup dasar dan lingkup khusus. Apa sih bedanya antara lingkup dasar dan lingkup khusus? Lingkup dasar sendiri berfokus pada anak, kemudian kalau lingkup khusus ini berfokus pada orang tua. Sebelumnya dosen kita pernah menjelaskan bahwa anak ini sulit untuk diberikan konseling. Jadi kita fokusnya kepada bimbingan. Nah, untuk penerapan teknik konseling biasanya yang bisa digunakan cuma teknik behavior. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang lingkup dasar yang pertama. Lingkup dasar ini dibedakan menjadi 3, yaitu bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Di sini dijelaskan bahwa dalam bimbingan pribadi dan sosial ini pada anak, kita membimbing anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasinya, kemudian bagaimana anak menerima dan menyampaikan pendapat. Kemudian anak juga dilatih bagaimana untuk bertingkah laku sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dia juga diajarkan untuk membangun hubungan harmonis. Hubungan harmonis ini bisa pada keluarga, pada teman sebaya, pada guru, dan pada masyarakat. Kemudian anak juga dibimbing untuk memahami mengenai peraturan yang berlaku di dalam sekolah, di dalam sosial juga, dan diajarkan bagaimana anak untuk bertanggung jawab. Kemudian dalam bimbingan belajar, kita juga membina anak bagaimana agar ia belajar secara efektif dan efisien. Dia juga diajarkan bagaimana untuk belajar secara mandiri, untuk bekerja kelompok juga. Di sini akan terlatih rasa simpati, empati, dan menghargai temannya sendiri. Kemudian kita juga mengembangkan pengetahuan anak mengenai keterampilannya dan pengembangan diri anak. Dan dalam bimbingan karir ini kita juga harus memperhatikan bagaimana caranya kita membimbing anak untuk mengembangkan minat. Sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya anak ini memiliki kecenderungan minat di apa. Misalnya anak ini dia minat dalam hal bahasa Inggris. Jadi kita memberikan fasilitas dan kita membina agar anak ini mengembangkan minatnya ini dengan les misalnya. Kemudian kita jelaskan mengenai ruang lingkup khusus, yakni berfokus pada orang tua. Di sini peran orang tua yang ditekankan agar dia mampu membina anaknya. Yang pertama dengan mengenali anak. Untuk mengenali anak ini kita harus tahu kemampuan anak, sifat-sifat anak, kemudian kebiasaan dan kesenangannya. Kita juga harus memahami bagaimana potensi anak kita, kemudian mengembangkan potensinya itu. Dan bila anak mengalami kesulitan, karena anak masih sulit untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi kita sebagai konselor atau selaku orang tua membantu anak untuk mengatasi kesulitannya dengan membimbingnya atau membinanya. Selain itu kita juga menyiapkan perkembangan mental sosial anak sebelum dia masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Misalnya saat anak akan masuk ke sekolah menengah pertama, apa yang harus dipersiapkan anak? Kita harus mampu menjelaskan kepada mereka apa yang akan terjadi dalam
dalam lingkungan sekolah menengah nanti, kemudian apa saja yang harus mereka lakukan. Kita yang harus menyiapkan mental anak juga. Kemudian beralih ke bimbingan konseling remaja. Dalam ruang lingkup bimbingan konseling remaja ini dibedakan menjadi dua, yaitu layanan di sekolah dan layanan di luar sekolah. Layanan di sekolah ini terpecah menjadi tiga, yaitu pelaksanaan pengajaran, bidang administrasi atau kepemimpinan, kemudian bidang kesiswaan. Dalam pelaksanaan pengajaran, kita selaku konselor berkoordinasi dengan guru kelas untuk menciptakan suasana kelas yang sehat, yang kondusif agar anak nyaman belajar di kelas. Kemudian kita juga mengkomunikasikan kepada wali kelas atau guru di kelas terkait masalah apa yang terjadi di dalam kelas tersebut, mengenai kaitannya dengan pelajaran, dengan teman sebaya. Kemudian dalam bidang administrasi atau kepemimpinan, konselor sebisa mungkin menciptakan iklim sekolah yang menunjang bagi pemenuhan kebutuhan perkembangan siswa. Dan dalam bidang kesiswaan ini kita menciptakan layanan khusus bagi setiap siswa untuk mengadakan konseling individual agar ia mampu mengenali bakat, potensi, dan minatnya. Kemudian kita bisa membantunya mengembangkan ketiga hal tersebut. Misalnya anak tersebut minat dalam hal futsal, kita bisa mengarahkannya kepada ekstrakurikuler futsal. Dan kaitannya juga karir anak. Kita juga mengarahkan anak sesuai dengan potensi dan minatnya untuk memilih sekolah lanjutan, yaitu sekolah menengah atas. Dan dalam layanan di luar sekolah ada dua, yaitu bimbingan dan konseling keluarga dan masyarakat. Di sini kita juga bila ada masalah dalam keluarga dan mengharuskan konselor untuk membantu remaja ini agar dalam proses belajarnya dia menjadi nyaman dan efektif kembali, kita perlu melaksanakan konseling keluarga untuk mengetahui sebenarnya masalah apa yang terjadi dalam keluarga siswa dan membantunya untuk mengatasi masalah dalam keluarganya. Dan kaitannya dengan masyarakat, bila anak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau memiliki permasalahan dalam lingkungan sosialnya, kita juga perlu melakukan konseling kepada anak terkait permasalahannya ini. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman juga, tadi sebelumnya sudah disinggung apa perbedaan ruang lingkup dasar dan ruang lingkup khusus. Kalau ruang lingkup dasar ini kita memfokuskan pada bimbingan terhadap anak itu sendiri. Kemudian kalau ruang lingkup khusus, kita fokus bagaimana orang tua bisa membina anak. Dan salah satu pertanyaan yang saya tanyakan sendiri dan saya jawab sendiri, yaitu mengenai ciri-ciri pribadi positif itu seperti apa, gitu. Dari yang saya cari, ada beberapa kriteria pribadi positif, yaitu mengenai penerimaan diri yang baik, dan baik anak maupun remaja. Tanda dia memiliki pribadi positif yaitu menerima apa kekurangan dan kelebihan yang ada di dirinya. Dia menyadari apa yang ada di dalam dirinya dan menerima dengan lapang. Kemudian dengan mengenali diri dengan baik. Setelah dia mengenali dan menerima, dia akan menghargai dirinya sendiri, dan jika ada kesalahan atau sesuatu dalam dirinya yang
kurang baik atau salah, dia ingin untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih lagi. Kemudian dia juga ada keinginan untuk mampu menempatkan diri di dalam lingkungannya, baik lingkungan sekolah, teman sebaya, maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian bagaimana sih caranya agar anak dan remaja bisa terbentuk pribadi positifnya, yaitu bisa melalui orang tua, yaitu dengan orang tua menjadi role model yang baik bagi anak, sehingga anak tidak perlu mencari role model yang lain. Dengan melihat orang tua yang baik, dia akan terbentuk perilaku dan kepribadian yang baik juga. Nah, kemudian sabar dan telaten dalam membimbing dan mengusahakan yang terbaik bagi anak, baik dalam hal finansial, fasilitas, kemudian pendidikan, juga kedekatan antara orang tua dan anak. Cukup sekian penjelasan dari Konita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.